Maes Hilgers dan tanda tanya di lini belakang timnas Indonesia. Keberadaan Maes Hilgers di skuad timnas Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan tajam. Bukan tanpa alasan, dalam 2 penampilan terakhir bersama Garuda, Indonesia harus menelan kekalahan, dan dua-duanya diwarnai kesalahan mendasar yang melibatkan Maes Hilgers. Pertama, saat melawan Australia, kelengahan Hilgers dalam menjaga lini belakang membuka celah bagi lawan untuk mencetak gol. Kedua, ketika menghadapi Cina, lagi-lagi kesalahan serupa terjadi. Posisi dan antisipasi yang lemah berujung fatal, Indonesia kembali kebobolan. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah pelatih Patrick Kluivert masih akan mempercayakan Maes Hilgers di laga hidup mati melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno? Ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertandingan penentuan nasib Indonesia di ajang internasional, dan setiap keputusan strategis akan menjadi penentu hasil akhir. Perlu evaluasi serius. Masalahnya bukan hanya soal satu pemain, tapi soal pola dan penyesuaian dalam sistem pertahanan. Maes Hilgers datang dari kompetisi Eropa, Eredivisie, tetapi adaptasi dengan permainan Asia dan rekan-rekannya di timnas tampak belum solid. Ia masih terlihat canggung dalam membaca serangan lawan yang cepat dan penuh kejutan, sesuatu yang sering terjadi dalam laga Asia. Dalam laga krusial nanti, pelatih harus berpikir objektif. Tidak bisa hanya berdasarkan reputasi atau pengalaman di luar negeri. Apa yang terjadi di lapangan adalah tolok ukur utama. Garuda butuh pemain yang siap tempur. Jika Indonesia ingin meraih hasil maksimal melawan Cina, semua pemain harus tampil tanpa celah, apalagi dari lini pertahanan yang menjadi titik rawan kebobolan. Kestabilan mental, fokus selama 90 menit, dan komunikasi antar pemain belakang menjadi faktor utama. Jika Hilgers belum mampu menunjukkan itu, maka Kluivert harus berani mengevaluasi, bahkan mencadangkannya. Garuda tak boleh terbang dengan sayap yang rapuh. Rizky Ridho versus Maes Hilgers, siapa yang lebih layak menjaga lini belakang Garuda? Laga penentuan melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno tinggal menghitung hari. Di tengah persiapan timnas Indonesia, muncul satu pertanyaan krusial. Siapa yang paling layak mengawal lini belakang, Maes Hilgers atau Rizky Ridho? 2 pertandingan terakhir yang dijalani Indonesia, melawan Australia dan Cina, menjadi catatan serius. 2 kali Maes Hilgers dimainkan, 2 kali pula Indonesia kalah, dan keduanya berbau blunder. Sementara itu, publik mulai membandingkan dengan Rizky Ridho, yang dinilai lebih menyatu dengan tim dan punya chemistry kuat dengan pemain lain di sektor pertahanan. Nilai pasar bukan segalanya. Benar, secara nilai pasar, Maes Hilgers unggul jauh. Ia bermain di Eredivisie, kompetisi top Eropa, dan memiliki pengalaman di level klub yang menjanjikan. Namun, dalam sepak bola tim nasional, nilai pasar tidak selalu sebanding dengan kontribusi nyata di lapangan. Rizky Ridho mungkin tak bermain di Liga Eropa, namun ia memiliki kualitas penting. Pemahaman taktik Shin Tae-yong dan staf pelatih yang sudah dibangun sejak lama. Koneksi yang solid dengan pemain seperti Jordi Amat dan Asnawi. Mentalitas yang terbentuk dari berbagai pertandingan penting bersama timnas. Kluivert harus bijak. Sebagai pelatih, Patrick Kluivert dihadapkan pada pilihan besar. Ini bukan sekadar soal rotasi, tapi tentang pertaruhan hasil akhir di laga hidup mati. Apakah ia akan tetap memberikan kepercayaan pada Maes Hilgers dengan risiko yang kembali terulang, ataukah ia berani mempercayakan lini belakang kepada Rizky Ridho yang lebih stabil dan menyatu secara kolektif? Kemenangan atas Cina sangat menentukan kelanjutan langkah Indonesia di level internasional. Tidak ada ruang untuk eksperimen. Kesimpulan: Rizky Ridho adalah pilihan yang tepat untuk laga penting.
Ia mungkin tidak memiliki label pemain Eropa, tapi ia punya satu hal yang saat ini sangat dibutuhkan timnas: konsistensi, adaptasi, dan komunikasi yang solid dengan lini belakang. Kini, semua mata tertuju pada Patrick Kluivert. Akankah ia memilih pemain berdasarkan status atau berdasarkan kontribusi nyata di lapangan?